Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian FEK-TV, edisi Senin 15 November 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, syukur kepadamu atas hari ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami Santo Albertus Agung, Uskup dan Pujangga Gereja kepada kami. Kiranya teladan Santo Albertus senantiasa hidup di dalam perjalanan hidup kami, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam diri kami sungguh-sungguh merupakan penyelenggaraan-Mu. Kami mampu melihat dengan baik, mampu mendengarkan sabda-Mu dengan baik pula, dan bertumbuh sebagai seorang Kristiani yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati Santo Albertus Agung, seorang uskup dan pujangga gereja. Dalam kesempatan yang baik ini, selain mendengarkan dan mencoba untuk menghayati teladan hidup Santo Albertus, kita diajak juga untuk melihat Injil yang mengisahkan kepada kita semua tentang seorang buta. Seorang buta yang mendengar Yesus lewat dan dia berteriak-teriak minta agar dikasihani oleh Yesus orang Nazaret itu. Orang buta ini terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid Yesus memarahi dia. Tetapi apa yang terjadi? Para saudara terkasih, Yesus berkenan menjumpai orang buta tadi dan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa jawaban orang buta tadi ketika mendengar dia ditanya oleh Yesus? Hanya satu hal yang diminta oleh orang buta tadi. Tuhan, aku mau supaya aku dapat melihat. Para saudara terkasih, kata-kata ini bukan sekedar kata-kata kosong saja, tetapi keluar dari mulut si buta tadi dengan didasari sikap iman yang mendalam, bahwa dalam diri Yesus dia akan memperoleh kesembuhan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, aku mau bahwa aku bisa melihat. Dan itulah yang terjadi. Yesus mengiyakan, Yesus mengamini iman orang itu, dan orang itu menjadi sembuh. Para saudara terkasih, dari peristiwa ini, orang buta bisa kita jadikan sebagai inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita berani datang kepada Yesus, datang dan mohon kepada Yesus, agar kita pun juga disembuhkan dari kebutaan kita, dari ketulian kita. Kerap kali kita punya telinga, kerap kali kita punya mata yang bisa melihat, tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik, sehingga kita buta secara rohani, kita tuli secara rohani. Mari para saudara terkasih, inspirasi dari orang buta ini kita jadikan inspirasi dalam hidup kita, dan kita berani berseru seperti orang buta tadi. Tuhan, aku mau agar aku melihat. Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin.